Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Mulisa dengan NIM 2109065020017 akan menjelaskan penawaran dan keseimbangan pasar. Yang akan dipelajari ialah yang pertama, apa itu penawaran, yang kedua, apa bunyi hukum penawaran, yang ketiga, apa faktor-faktor penentu penawaran, yang keempat, apa itu fungsi penawaran, yang kelima, pergeseran dalam kurva penawaran, dan yang keenam, apa itu teori keseimbangan pasar. Baiklah, yang pertama adalah pengertian penawaran. Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Adapun bunyi hukum penawaran, yaitu semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia ditawarkan. Adapun faktor-faktor penentu penawaran, yang pertama, harga barang itu sendiri. Jika harga barang semakin tinggi, tentu jumlah penawaran juga akan tinggi. Harga tinggi membuat produsen berambisi untuk memperbanyak produksi barang, sehingga dapat menjual lebih banyak barangnya. Sedangkan semakin rendah harga barang, maka produsen akan semakin sedikit memproduksinya. Yang kedua, biaya faktor produksi. Saat biaya produksi suatu barang turun, produsen akan semakin besar melakukan penawaran. Sedangkan, jika biaya produksi barang sangat tinggi, maka produsen hanya membuat beberapa jenis saja dari produk tersebut. Yang ketiga ialah tingkat teknologi. Saat proses produksi, pasti menggunakan teknologi untuk pengerjaannya. Semakin maju teknologi, tentu bisa mengefisienkan waktu dan meningkatkan produktivitas barang. Alhasil, jumlah barang akan semakin besar. Efisiensi ini akan membuat biaya produksi lebih rendah, sehingga barang ditawarkan akan bertambah. Yang keempat adalah kebijakan pemerintah, yaitu subsidi pemerintah dan pajak. Subsidi yang berasal dari pemerintah dan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah pun turut memberikan dampak pada biaya produksi. Rendahnya pajak bisnis yang ditetapkan oleh pemerintah setempat akan mampu mengurangi biaya produksi perusahaan, sehingga akan semakin meningkatkan tingkat penawaran di pasar. Tapi di sisi lain, dampak subsidi yang diberikan oleh pemerintah justru memberikan dampak yang bertolak belakang dengan pajak. Tingginya subsidi akan mampu mengurangi biaya produksi perusahaan, sehingga akan meningkatkan pasokan produksi. Yang kelima ialah pengaruh khusus. Di kurva penawaran terdapat fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah kuantitas suplai merupakan fungsi dari harga barang yaitu PA, ketersediaan faktor produksi yaitu S, keadaan iklim yaitu F, pajak atau subsidi yaitu X, dan teknologi yaitu T. Jika semua dianggap konstan, maka kuantitas suplai adalah fungsi dari harga itu sendiri. Jika harga naik, suplai itu naik. Jika harga turun, suplai itu turun. Maksud dari fungsi penawaran ini adalah bahwa suplai dipengaruhi oleh kelima yang tadi, yang merupakan fungsi produksinya. Adapun pergeseran kurva penawaran. Contoh dapat dilihat pada kurva penawaran. Pada saat harga soto 16.000, jumlah soto yang ditawarkan adalah sebesar 160 mangkok. Titik C pada kurva penawaran. Ketika harganya naik menjadi 18.000, diakibatkan bertambahnya jumlah soto yang ditawarkan dari 160 mangkok menjadi 180 mangkok. Titik C pada kurva permintaan bergerak ke kanan ke titik B. Dan pada saat harga 20.000, terjadi lagi peningkatan penawaran yang tadinya 180 menjadi 200 mangkok, yaitu titik B ke titik A. Artinya, jika terjadi peningkatan harga, maka kuantitas juga mengalami kenaikan. Dalam hal ini, jumlah produsen akan diperbesar karena harga mengalami kenaikan. Selanjutnya, apa itu keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar atau equilibrium merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Jadi, keseimbangan pasar itu adalah ketika terjadi keseimbangan kuantitas yang diminta dengan kuantitas yang ditawarkan. Dengan kata lain, supply sama dengan demand. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.